Dua napi teroris di Lapas Bojonegoro ikrar setia NKRI. Ditahan Deltras FC 0-0, Persela gagal naik ke puncak grup Y. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JTV Bojonegoro. Senang sekali program berita Sketsa Bengawan kembali hadir menyapa Anda. Selain dua berita utama tadi, kami juga akan menyajikan berbagai informasi penting dan menarik lainnya dari Bojonegoro dan sekitarnya. Bersama saya Soraya Sarah, mari kita ikuti Sketsa Bengawan selengkapnya. Pemirsa, kita awali berita yang pertama. Dua narapidana tindak pidana terorisme di Lapas Kelas 2A Bojonegoro menyatakan ikrar setia kepada NKRI. Napi bernama Baharudin Azam dan Khoirul Anam tersebut sebelumnya tergabung dalam jaringan Jamaah Islamiyah Jawa Timur yang diidentifikasi terkait jaringan ISIS. Dua narapidana tindak pidana terorisme yang ditahan di Lapas Kelas 2A Bojonegoro menyatakan ikrar setia kepada negara Kesatuan Republik Indonesia di aula lapas setempat pada Rabu pagi. Napi tersebut bernama Baharudin Azam alias Abah Karno dan Khoirul Anam alias Joni bin Muhammad Sohib. Sebelumnya, kedua napi tersebut tergabung dalam jaringan Jamaah Islamiyah Jawa Timur yang diidentifikasi terkait jaringan ISIS. Dalam ikrar setianya, Baharudin Azam dan Khoirul Anam terlihat penuh kepercayaan diri dan tanpa paksaan mengucapkan janji setia kepada NKRI dan akan melindungi segenap tanah air Indonesia dari segala tindakan-tindakan aksi terorisme yang dapat memecah belah persatuan Indonesia. Selain itu, keduanya juga menyatakan telah menyesali kesalahannya dan melepas bayat sekaligus tidak akan pernah berhubungan lagi dalam jaringan Jamaah Islamiyah. Sebelumnya, kedua napi terorisme tersebut ditangkap oleh Densus 88 Anti Teror dan ditahan di Rutan Makobrimob Cikias. Namun kemudian keduanya dipindah ke Lapas Bojonegoro. Dan mengakui bahwa Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang Dasar 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika tidak bertentangan dengan syariat Islam. 4. Melindungi segenap tanah air Indonesia serta meninggalkan dan menjauhi segala bentuk paham atau organisasi yang mendukung terorisme atau ekstremisme. Sementara itu, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Bojonegoro Sugeng Indrawan mengatakan, sebelum menyatakan ikrar setia NKRI, dua narapidana tersebut rajin mengikuti kegiatan di dalam Lapas Bojonegoro, baik kegiatan kerohanian, keagamaan, keterampilan membatik, serta mentaati peraturan tata tertib di dalam lapas. Usai menyatakan ikrar setia NKRI, kedua napi terorisme kemudian melakukan penandatanganan pernyataan serta prosesi penghormatan dan penciuman bendera merah putih. Prosesi ini disaksikan oleh Kalapas Bojonegoro beserta jajarannya, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Densus 88 Anti Teror, Kemenak Bojonegoro, Bakes Bangpol, serta jajaran Forkopimda Bojonegoro. Alhamdulillah hari ini, hari Rabu tanggal 24 Januari 2024, bahwa kami Lapas Bojonegoro telah melaksanakan ikrar setia NKRI terhadap dua orang warga binaan teroris atas nama inisialnya A atau Azam dengan A atau Anam. Pak, dari jaringan mana Pak ini napiternya Pak? Dari data terhadap mereka berdua, jaringan Islamiyah Jawa Timur. Edo Jody Aldian, JTV Bojonegoro.
Sementara itu, kasus pengeroyokan terhadap anak berusia 17 tahun yang dilakukan 7 pesilat di Kabupaten Jombang berakhir damai. Kejaksaan Negeri setempat membebaskan seluruh tersangka yang berjumlah 7 orang melalui restoratif justice. Setelah sempat mendekam di tahanan, Muhammad Rizky Al-Muhyi Ramadan dan kawan-kawan pendekar dari perguruan silat yang menjadi tersangka kasus pengeroyokan mendapatkan kebebasan. 7 tersangka ini mendekam di tahanan sejak 20 Oktober 2023 silam. Proses hukum terhadap 7 pemuda berusia 20-an tahun ini selesai di Kejaksaan Negeri Jombang. Saat nama-nama para pelaku dinyatakan bebas melalui restoratif justice oleh Kejaksaan Negeri, orang tua masing-masing pelaku tak kuasa menahan tangis haru. Pemuda yang terlibat dalam pengeroyokan terhadap HW, 17 tahun, warga Kecamatan Ngusian, Jombang 4 bulan lalu, akan bisa pulang setelah korban dan keluarganya memaafkan perbuatan pelaku dan memilih berdamai. Penyelesaian perkara dengan pengadilan restoratif ditandai dengan pelepasan rompi Lapas Jombang. Setelah kembali tanpa rompi sebagai penanda warga binaan Lapas Jombang, 7 pesilat langsung pulang bersama keluarganya. Pemerintah yang hadir sempat memberikan uang santunan ke korban. Kepala Kejaksaan Negeri Jombang Agus Chandra menjelaskan, penyelesaian perkara melalui restoratif dilakukan setelah jaksa fasilitator melakukan upaya perdamaian berbagai pihak, terutama antara pelaku dengan korban. Saat proses hukum, 7 pesilat ini dijerat dengan pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 3,8 tahun penjara. 9 orang ini, si anak korban ini adalah dulu sebagai salah satu anggota dari perguruan, kemudian dalam perjalanannya tidak aktif, namun masih menganggap dirinya adalah sebagai anggota. Kemudian beberapa rekan sesama perguruan ini merasa tidak senang, terjadi salah persepsi, akhirnya si anak ini diajak tarung sabu. Nah, pada saat itu kemudian dikeroyok atau dianiaya oleh rekan-rekannya sebanyak 9 orang tadi. Sebelum akhirnya DRC, para tersangka ini sudah dihukum Pak atau sudah divonis begitu atau belum? Belum. Memang penyelesaian melalui jalur restoratif ini justru tidak sampai kepada pengadilan, sehingga memang harapan kita tentu agar mereka yang sebagai pelaku ini tidak juga memiliki catatan sebagai pelaku kriminal. Setelah pengadilan restoratif, para pelaku tidak kembali ke lapas, melainkan langsung pulang. Dijemput keluarga masing-masing, para pelaku menuju rumahnya di Kecamatan Ngusian, Jombang. Saiful Mualimin, JTV, Jombang. Persela Lamongan harus puas bermain imbang tanpa gol kontra Deltras FC pada laga lanjutan Grup Y 12 besar Liga 2 Indonesia yang digelar di Stadion Tuban Sport Center Selasa sore. Hasil tersebut membuat Persela gagal naik ke puncak klasemen Grup Y. Hasil kurang memuaskan didapat Persela Lamongan saat menghadapi Deltras FC pada laga lanjutan Grup Y 12 besar Liga 2 Indonesia yang digelar di Stadion Tuban Sport Center Selasa sore. Bermain di depan ribuan LA Mania, Laskar Joko Tingkir harus puas mengakhiri laga dengan skor kacamata. Babak pertama dimulai, kedua tim langsung tampil terbuka dan menyerang. Sejumlah peluang diciptakan pemain Persela dan Deltras FC, namun hingga babak pertama usai, tak ada satupun gol yang tercipta. Pada paruh kedua, Persela Lamongan dan Deltras FC berupaya untuk membobol gawang lawan. Sayangnya, berbagai peluang yang didapat tidak membuahkan gol. Sampai laga berakhir, skor kacamata tetap tidak berubah. Hasil tersebut membuat Persela tetap berada di urutan kedua Grup Y 12 besar Pegadaian Liga 2 2023-2024 dengan torehan 5 poin. Mereka tertinggal 1 angka dari Deltras FC yang menempati posisi teratas. Pelatih Persela Lamongan Jajang Nurjaman mengaku tidak puas dengan hasil ini. Pasalnya ia menargetkan timnya mendapatkan 3 poin.
Meski demikian, ia tetap mengapresiasi perjuangan keras timnya. Ini tentunya hasil yang bukan diinginkan, ya, hasil yang tidak diinginkan oleh tim kami Persela, karena kami meminta 3 poin untuk atau mengamankan ke babak semifinal. Tapi apresiasi momen sudah kerja keras. Kalau soal position gol mungkin kita menang, tapi sekali lagi tumbuhnya ini pertahanan dari depan kita tidak bisa mengkonversi menjadi gol dari beberapa peluang yang kita ciptakan. Dan kelihatannya Delta juga mereka bermain sip ya untuk mencari 1 poin di atas itu sehingga. Pada laga selanjutnya, Persela Lamongan akan berhadapan dengan Malut United Minggu 28 Januari 2024. Adapun pada hari yang sama, Deltras FC bakal bersua FC Bekasi City. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, JTV, Tuban. Polres Tuban tangkap 6 pesilat pelaku pengeroyokan sejoli. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama Sketsa Pengawal. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Sketsa Bengawan. Sekelompok pendekar silat berusia remaja mengeroyok sejoli pengendara sepeda motor di Kabupaten Tuban. Para pelaku memukul dan menendang korban hingga terjatuh lantaran dianggap menghalangi laju rombongan konvoi. Belasan pendekar silat diamankan polisi, 6 diantaranya ditetapkan sebagai tersangka. Inilah aksi konvoi yang dilakukan sekelompok pendekar silat di Kabupaten Tuban pada Minggu sore lalu. Tak hanya konvoi sepeda motor, remaja berusia belasan tahun ini juga mengeroyok pengguna jalan di Desa Sumberagung, Kecamatan Pelumpang, Kabupaten Tuban. Para pendekar silat ini memukul dan menendang sejoli berinisial MI, warga Kabupaten Tuban, dan N, warga Kabupaten Rembang, hingga babak belur. Korban sempat terjatuh dari sepeda motor, lalu lari masuk toko pakaian untuk bersembunyi. Situasi mencekam ini membuat korban perempuan menangis histeris ketakutan. Berbekal rekaman video viral, kedua korban melaporkan ke Mapolres Tuban. Dalam waktu 24 jam, polisi berhasil mengamankan belasan pendekar silat, namun hanya 6 ditetapkan tersangka. Pesilat pelaku pengeroyokan tersebut masing-masing berinisial AD 18 tahun, MA 21 tahun, MZKZ 22 tahun, AK 26 tahun, R 22 tahun, dan MSH 16 tahun. Seluruhnya merupakan warga Kabupaten Tuban. Pada hari Minggu kemarin terjadi konvoi itu arahnya ke arah Pelumpang, Rengel, Soko, dan Bojonegoro. Ini rombongan beberapa rekan-rekan yang tadinya rencananya mengikuti pengajian, tapi sesuai hasil pemeriksaan kami dia juga tidak ikut pengajian. Ya, tidak ikut pengajian. Nongkrong-nongkrong, setelah itu pulang rame-rame konvoi. Berpapasan di Desa Sumberagung Pelumpang ini dengan 2 orang pengendara sepeda motor, cowok dan cewek. Terjadi perselisihan dari karena rombongan ini ramai dari pihak lawan arus berpapasan dengan pengendara motor yang berboncengan. Spontan langsung terjadi perselisihan dan terjadi penganiayaan seperti yang direkaman itu. 2 orang. Akibat dari kejadian tersebut, korban mengalami beberapa luka lecet dan juga luka memar di kepala, leher, kemudian punggung dan juga kakinya. Saat ini sudah kita mintakan visum ke dokter. Kemudian dari kejadian tersebut kita mengamankan 13 orang rekan-rekan sekalian. Ya.
polisi yang tadi naik mobil ke sana itu, beberapa anggota kita yang berpakaian korban mendokumentasikan kendaraan-kendaraan bermotor yang digunakan oleh para pelaku. Sehingga kemarin kita amankan 13 orang. Dari 13 orang yang kita amankan, kita menetapkan 6 orang tersangka dengan kita kenakan pasal 170 ayat 2 huruf 2 KUHP dan lebih subsidiar pasal 170 ayat 1 KUHP. Ancamannya berapa? 7 tahun penjara. Dari 6 yang tertangkap ini, apakah ada yang pernah tertangkap dengan kasus yang sama? Ada. Jadi yang sangat kita sayangkan, satu orang ini terkategori residivis karena sebelumnya sudah pernah kita amankan dengan kasus yang sama pengeroyokan. Waktu itu masih di bawah umur, sehingga kita lakukan diversi. Kemudian saat ini melakukan lagi, tapi saat ini sudah umur 18 tahun, sehingga sudah dewasa. Kini untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka harus mendekam di sel tahanan Mapolres Tuban. Mereka akan dijerat pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Tim Liputan JTV Tuban. Sementara itu, seorang pencari biawak di Kabupaten Ngawi ditemukan tewas di tepi jalan desa. Diduga korban tewas terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya. Korban ditemukan tewas dalam keadaan memeluk senapan angin yang dibawanya untuk berburu. Warga Dusun Getas, Desa Sidorejo, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi, digemparkan dengan penemuan mayat di tepi jalan desa setempat pada Senin petang. Korban diketahui merupakan pemburu biawak bernama Suratno, 50 tahun, warga Desa Semen, Kecamatan Paron, Ngawi. Saat ditemukan warga, korban terlihat terjatuh dari sepeda motornya dan memeluk senapan angin yang digunakan untuk berburu biawak. Ditemukan luka pada bagian perutnya. Diduga luka itu akibat benturan senapan angin yang dibawanya untuk memburu biawak tersebut. Perangkat Desa Sidorejo, Jumali, mengatakan korban pertama kali ditemukan oleh anak-anak yang sedang pulang sekolah. Saat ditemukan, korban dalam kondisi tergeletak tak bernyawa di samping sepeda motornya. Kejadian tersebut kemudian dilaporkan kepada orang tuanya dan disampaikan kepada perangkat desa setempat. Diketahui korban merupakan pencari biawak dan setiap 3 hari atau seminggu sekali berburu di sekitar desa setempat untuk dijual. Terus pulang lalu laporan ayahnya. Akhirnya ayahnya cari saya untuk melihat orang itu. Ternyata sudah tidak bernyawa. Sampai Bapak di sini apa yang Bapak lihat dari situ? Ya, dia sudah terguling seperti itu. Itu bawa senapan angin, Pak? Iya, bawa senapan angin. Dan posisinya di kap. Masih di atas motor gitu? Iya. Emang lagi ngapain dia sebelumnya? Cari burung atau apa? Mungkin sepengetahuan saya itu tiap 3 hari sekali, 1 minggu sekali cari biawak di tempat sini. Sama di lingkungan sini sebelah utara rumah. 3 hari sekali, mungkin 5 hari sekali. Oh, ditembak ya? Iya, ditembak. Sementara Suyatno, Kepala Desa Semen, membenarkan bahwa korban merupakan warga desanya. Hal itu diketahui setelah melihat ciri-ciri korban yang memiliki tato di sekitar lehernya. Korban juga mengalami luka di bagian perutnya, diduga akibat terbentur senapan angin yang dibawanya. Tadi dari kaca dikirimi KTP sama foto di sini sama ciri-ciri, ada tato di sini di leher. Itu. Iya. Bukan itu kayak kena apa itu? Apa itu kayak platoknya senapan itu kena, bukan peluru, platok apa ini namanya, platok ya. Tapi kalau platok kan di dalam, Pak, nggak mungkin kena ini. Sentilan ada toh gini, waktu jatuh kan ke gini kayaknya. Ada riwayat sakit nggak, Pak? Dari informasi dari keluarganya? Belum diketahui penyebab pasti kematian korban, apakah tertembak atau terbentur senapan angin. Diketahui korban juga memiliki riwayat penyakit asam urat. Setelah melakukan olah TKP, pihak kepolisian langsung mengevakuasi jasad korban ke rumah duka. Pasalnya pihak keluarga tidak mau melakukan visum terhadap korban. Ito Wahyu, JTV Ngawi. Sementara itu pemirsa, sebagai bentuk apresiasi terhadap pengabdian tenaga pendidik honorer, pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Pendidikan setempat memberikan honorarium kepada GTT, PTT maupun GTY. Bahkan pada tahun 2024 ini, honor untuk tenaga pendidik non-ASN mengalami kenaikan.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Pendidikan setempat menggelar pembinaan motivasi bagi non-ASN di Pendopo Malowo, Pati Bojonegoro Selasa siang. Dalam kesempatan ini, PJ Bupati Bojonegoro Andrianto dan Sekretaris Daerah Nurul Azizah menjadi narasumber. Kegiatan ini digelar untuk meningkatkan semangat kerja para pendidik dan tenaga kependidikan non-ASN dalam melakukan tugas. Di sisi lain, dalam kegiatan tersebut, di tahun 2024 ini, para pendidik dan tenaga kependidikan non-ASN meliputi guru tidak tetap atau GTT, pegawai tidak tetap atau PTT, dan pendidik TK maupun PAUD akan mendapatkan honorarium dari pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Total ada sebanyak 828 tenaga kependidikan non-ASN lingkup Dinas Pendidikan akan mendapatkan kenaikan honorarium di tahun 2024. Terdiri dari 408 GTT, 152 PTT, 169 guru TK, dan 98 guru PAUD. Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Bojonegoro, Heri Pujianto mengatakan pada tahun 2024 ini, GTT, PTT, dan GTY akan mendapatkan kenaikan honor. Untuk besaran honorarium GTT dan PTT sebesar Rp1.035.000 per bulan. Sedangkan pendidik PAUD dan TK akan mendapatkan honorarium sebesar Rp500.000, dari tahun sebelumnya 2023 mendapatkan honorarium sebesar Rp300.000 per bulan. Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro mengalokasikan anggaran APBD tahun 2024 sebesar Rp41 miliar untuk total keseluruhan 4.471 tenaga kependidikan non-ASN yang sudah masuk di Dapodik dan melalui serangkaian seleksi interval. Acara ini dimaksudkan adalah kepada teman-teman GTT dan PTT ataupun GTY dari TK dan PAUD yang rencananya tahun 2024 ini akan mendapatkan honorarium sebesar Rp1.035.000 untuk teman-teman GTT dan PTT, sedangkan untuk teman-teman dari pendidik PAUD sebesar Rp500.000. Nah, teman-teman sejumlah 828 orang ini, mereka pada tahun 2023 tidak mendapatkan honor tersebut. Nah, sehingga dengan adanya teman-teman GTT PTT yang diangkat menjadi P3K pada tahun 2022, sehingga teman-teman yang semula tahun 2023 ini belum mendapatkan honor, pada tahun 2024 ini kita berikan apresiasi kepada mereka untuk mendapatkan honorarium dari pemerintah kabupaten yang bersumber dari APBD. Edo Jody Aldian, JTV Bojonegoro. Lestarikan budaya TK di Tuban, kenalkan sejak dini permainan tradisional. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Apa isinya? Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Di era modern sekarang ini, banyak anak usia dini yang kecanduan bermain gadget. Melihat fenomena tersebut, sebuah taman kanak-kanak di Kabupaten Tuban mengenalkan sejak dini permainan tradisional. Unsur kerjasama hingga gotong royong yang ada di dalamnya membuat anak-anak kembali asyik bermain. Seperti apa keseruannya? Berikut liputannya untuk Anda. Kelompok bermain dan taman kanak-kanak Rodhoh di Perum Tuban Akbar, Kabupaten Tuban, mengenalkan sejak dini permainan tradisional tinggalan leluhur kepada para siswa. Anak-anak diajarkan berbagai permainan tradisional yang mulai tergerus perkembangan zaman seperti mul-mulan, dakon, hingga permainan bola bekel. Tak hanya siswa, orang tua murid juga kembali diajarkan oleh para guru tentang tata cara permainan tradisional tersebut.
sehingga nantinya bisa memainkannya saat mendampingi anak-anak mereka di rumah. Selain untuk melestarikan budaya dan menghindarkan anak dari kecanduan gadget, kegiatan ini juga digelar dalam rangka gelar karya proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 yang ada di dalam kurikulum Merdeka Belajar. Selain melakukan permainan tradisional, para murid di sekolah setempat juga diminta untuk menampilkan tari dan tembang tradisional dalam kegiatan bertajuk kreasi dolanan tradisional ini. Dek Binar tadi nari apa, Dek Binar? Nari sebuah Bisa ya? Belajarnya berapa lama itu? Seminggu? Dek Binar bisa mainan apa saja ini? Bisa main dakon. Dakon ya. Mul-mulan. Bekel. Kreasi dolanan tradisional ini bermula dari keprihatinan pihak sekolah melihat banyaknya anak usia dini yang kecanduan bermain gadget. Pihak sekolah kemudian mempelajari dan mendalami seluk-beluk permainan tradisional serta mempraktekannya kepada anak-anak. Hasilnya anak-anak ternyata tertarik dan suka dengan permainan tradisional sehingga penggunaan gadget bisa dikurangi. Selain itu, unsur kerjasama, gotong royong, kesabaran, semangat, hingga fokus yang ada di dalam permainan tradisional tersebut juga memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak. Jadi kami mencoba untuk eksplor tentang dolanan ini, kami mempelajari apa-apa yang terkandung di dalamnya dan itu kami praktekkan ke anak-anak. Ternyata anak-anak kan suka gitu loh, dengan dolanan itu dan ternyata mereka juga lupa dengan gadgetnya. Jadi mereka asik dengan dolanan dengan teman-temannya yang di dalamnya ada unsur kerjasama, gotong royong, kemudian kesabaran, kemudian semangat, fokus. Nah, kegembiraan-kegembiraan yang dikemas dalam dolanan itulah yang kami inginkan anak-anak untuk bisa mengimbangi ketertarikan dengan dunia gadget. Kegiatan ini mendapatkan apresiasi dari orang tua murid. Menurut mereka, permainan tradisional tersebut bisa melatih sosial, kerjasama, motorik, hingga konsentrasi anak. Selain itu, permainan tinggalan leluhur tersebut juga membantu mengurangi dampak gadget pada anak-anak. Dengan menghidupkan kembali dolanan tradisional, memperkenalkan kepada anak-anak di tengah digitalisasi yang luar biasa, ini sangat membantu untuk melatih jiwa sosial mereka, melatih kerjasama, melatih motorik dan konsentrasi. Jadi juga mengurangi dampak gadget bagi anak. Kegiatan serupa rencananya akan terus digelar secara rutin oleh pihak sekolah. Selain memberikan dampak positif kepada anak dan orang tua, diharapkan permainan tradisional ini juga bisa terus lestari di tengah perkembangan zaman. Husni Mubarak, JTV, Tuban. Sementara itu, seorang ibu rumah tangga di Kota Blitar sukses mengolah sabun berbahan dasar rempah-rempah yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Dalam sebulan, ratusan batang sabun berbahan rempah tersebut terjual di berbagai kota besar, bahkan tembus hingga pasar luar negeri. Beginilah aktivitas Komsatun, ibu rumah tangga asal Kelurahan Tanggung, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar, Jawa Timur. Sehari-hari ia sibuk memproduksi sabun berbahan dasar rempah-rempah. Dalam proses pembuatannya, bahan-bahan alami seperti rempah, buah, bunga hingga kopi dicampur dengan minyak kelapa dan beberapa bahan lainnya menggunakan mesin pengaduk adonan. Setelah tercampur sempurna, adonan sabun kemudian dimasukkan ke dalam cetakan dan didinginkan selama 5 jam hingga adonan mengeras. Ide membuat sabun berbahan alami ini muncul ketika melihat banyak sabun yang dijual di pasaran cenderung memakai bahan-bahan kimia. Dari situlah Komsatun tergerak hatinya untuk membuat sabun yang bisa disebut sebagai sabun ramah lingkungan. Dalam sebulan tak kurang 100 hingga 200 batang sabun rempah terjual di berbagai kota besar seperti Surabaya, Solo, Yogyakarta, Jakarta, bahkan hingga tembus pasar luar negeri.
Untuk harganya, satu batang sabun rempah dibanderol mulai 10 hingga Rp15.000 tergantung besar dan varian bahan-bahannya. Dari hasil kreativitasnya membuat sabun berbahan rempah ini, dalam sebulan Komsatun mampu meraup omset 2 hingga 3 juta rupiah. Awalnya dari keprihatinan saya sendiri sih Mas, soalnya saya penggiat alam, terus saya tuh nggak punya kontribusi apa-apa sama alam. Jadi saya memulai dari diri saya sendiri, saya pakai sendiri dulu, membuat sabun alami ini. Di kulit juga aman. Terus ya selama ini untuk pemasarannya seperti apa Mbak? Pemasarannya sementara masih dari teman ke teman, dari mulut ke mulut gitu. Ya, yang ke luar kota mungkin? Ada yang ke Makassar, ada yang ke NTT, ada yang udah sampai Singapura sama Hong Kong. Muhammad Asrofi, JTV, Blitar. Pemirsa, minat warga Kabupaten Ngawi untuk bekerja ke luar negeri atau menjadi pekerja migran Indonesia atau PMI cukup tinggi. Minimnya lowongan pekerjaan di daerah diduga menjadi penyebab masih tingginya warga Ngawi yang memilih bekerja ke luar negeri. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja atau DPPTK Kabupaten Ngawi mencatat terjadi peningkatan jumlah warga yang bekerja ke luar negeri atau menjadi pekerja migran Indonesia atau PMI. Selama tahun 2023 kemarin, sebanyak 1.676 warga yang berangkat menjadi PMI. Jumlah itu naik dibanding tahun 2022 sebanyak 1.609 warga. Kepala Bidang Tenaga Kerja DPPTK Ngawi, Supriyadi mengatakan, minat warga Ngawi untuk bekerja ke luar negeri sebagai PMI cukup tinggi. Diakuinya, kebanyakan mereka yang bekerja sebagai PMI lulusan SMA sederajat. Selama 1 tahun terakhir, peningkatan jumlah warga yang berangkat terjadi pada bulan Juni hingga September. Sedangkan untuk negara tujuan paling diminati yakni negara Taiwan, Hong Kong, Malaysia, Korea, Jepang, Singapura, dan Arab Saudi. Rata-rata bekerja di bidang formal seperti pabrik dan informal sebagai pembantu rumah tangga. Sementara pada awal Januari 2024 ini sudah ada 96 warga Ngawi yang mulai melakukan kepengurusan ID, salah satu syarat untuk bekerja ke luar negeri. Warga masyarakat Ngawi khususnya terkait pekerja migran ke luar negeri dari tahun 2022 ke 2023 ada peningkatan. Jadi di awal tahun 2002 itu totalnya 1.609, naik sedikit di tahun 2023 menjadi 1.679. Jadi ada kenaikan walaupun tidak signifikan. Sejauh ini untuk ketersediaan lapangan kerja di daerah sendiri sudah mencoba atau belum Pak? Mengingat potensi meningkatnya jumlah pekerja migran. Untuk potensi sebenarnya Kabupaten Ngawi di tahun 2023 menuju tahun 2024 sudah ada peningkatan, dalam artian lapangan pekerjaan sudah mulai banyak, perusahaan sudah mulai masuk, dan kemungkinan yang di tahun 2024 ada 4 perusahaan besar dan itu sangat membutuhkan karyawan. Jadi satu perusahaan ada yang 1.000, ada yang 1.500. Supriyadi menambahkan, sebagai upaya mengurangi jumlah warga yang bekerja ke luar negeri, pihaknya terus menjalin komunikasi dengan sejumlah industri atau perusahaan yang ada di Ngawi dan daerah sekitar. Bahkan untuk tahun ini direncanakan akan ada 4 industri baru di Ngawi yang mampu menampung tenaga kerja mencapai 4.000 tenaga lebih. Ita Wahyu, JTV, Ngawi. Pemirsa, berita tadi sekaligus menjadi penutup kita dalam Sketsa Bengawan edisi hari ini. Jangan lupa untuk memfollow akun media sosial kami di bawah ini. Untuk kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui alamat email di bawah ini. Akhir kata, saya bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JTV Bojonegoro.